Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Ulais terjadi pada pertengahan bulan Mei 633 di Irak antara Khalifah Rashidin melawan Kekaisaran Persia. Pertempuran ini sering dinamakan sebagai pertempuran Sungai Darah akibat banyaknya korban dari pasukan Sasanid dan Arab Kristen. Pertempuran ini merupakan pertempuran terakhir dari 4 pertempuran berturut-turut yang terjadi di antara Islam dan tentara Persia. Pertempuran tersebut berakhir dengan mundurnya pasukan Sasanid Persia dari Irak yang mengakibatkan Irak menjadi daerah kekuasaan baru bagi Khalifah Rashidin. Sebelumnya, setelah kalah dari pertempuran Walaja, pasukan Arab Kristen yang selamat dari pertempuran menyeberangi Sungai Kasef, sebuah anak sungai dari Sungai Yufrat. Perjalanan mereka berhenti di Ulais, 10 mil dari lokasi pertempuran Walaja. Pasukan Muslim waspada atas kehadiran mereka, tetapi karena mereka jauh lebih sedikit dan merupakan sisa-sisa pertempuran Walaja, mereka tidak dianggap berbahaya. Berkumpullah seluruh keturunan Bakar bin Wa'il. Yang paling dalam dendamnya adalah Abdul Aswa al-Ijli, sebab pada peperangan sebelumnya anaknya terbunuh. Maka dia segera menulis surat kepada warga Ajam, lalu ditindaklanjuti oleh Ardishir dengan mengirimkan kepada mereka bala tentara bantuan. Akhirnya mereka bertemu di Ulais. Mereka mulai kembali berkonsolidasi dan bertambah kekuatannya melalui datangnya beberapa tambahan dari suku-suku Arab Kristen. Khalid bin Walid mengetahui hal ini dan bersama pasukan Rashidin menyeberang Sungai Kasef dan langsung menuju Ulais. Sementara itu, Kaisar Adsir mengirim perintah kepada Bahman untuk bergerak menuju Ulais dan mengambil kendali atas pasukan untuk menghentikan pergerakan maju pasukan Muslim di Ulais. Persia dan Arab non-Muslim menyadari bahwa Muslim memiliki misi untuk menguasai Al-Hirah. Mereka memutuskan untuk menyerang pasukan Muslim dan mengalahkan mereka. Pasukan Arab Kristen berada di bawah kendali seorang kepala suku, Abdul Aswad, yang kehilangan 2 anak laki-lakinya pada pertempuran Walaja melawan pasukan Muslim. Salah satu dari perwira Muslim, Mutsana bin Haris, bergerak dengan kavaleri ringan menuju Ulais dan menginformasikan kepada Khalid tentang posisi pasukan lawan. Khalid kemudian berusaha untuk mencapai Ulais sebelum tentara dari Kekaisaran Sasanid memperkuat mereka, sehingga pertempuran melawan kekuatan yang lebih besar dapat dihindarkan. Tetapi usaha ini gagal. Untuk segera mengacaukan koordinasi dan perencanaan pasukan Persia, Khalid memutuskan untuk bertempur pada hari itu juga. Tentara Sasanid dan Arab Kristen berkemah berdampingan dengan Sungai Yufrat di sisi kiri, Kasef di sisi kanan. Khalid menyusun formasi tempur pasukannya dengan menunjuk Abdul ibnu Hatim, yang merupakan anak dari kepala suku Arab Kristen yang terkenal, Hatim At-Tai, dan ia adalah mantan seorang Kristen, sebagai komandan sayap kanan, dan Ashim ibnu Umar sebagai komandan sayap kiri. Menurut sumber dari Kekhalifahan Rashidin, tentara Islam mulai menyerang pada waktu menjelang tengah hari, saat makan siang. Tentara Persia sedang makan siang. Lokasi pertempuran berada di tenggara Ulais antara Sungai Yufrat dan Kasef. Tentara Persia membelakangi Ulais dan tentara Muslim di depan mereka. Garis pertempuran berjarak 2 mil dari ujung satu ke ujung lainnya. Tidak ada catatan mengenai rincian pergerakan dan manuver Khalid. Abdul Aswad tewas pada saat berduel dengan Khalid bin Walid. Pertempuran paling sengit terjadi di pinggir Sungai Kasef. Pada hari berikutnya, Khalid mengadakan perjanjian dengan penduduk lokal. Mereka akan membayar jizyah dan berada di bawah kendali Muslim. Setelah pertempuran, sebuah penghormatan diberikan oleh Khalid kepada tentara Sasanid Persia. Jumlah musuh yang terbunuh sekitar 70.000 orang. Seluruh pasukan yang terbunuh pada peperangan Ulaisi berasal dari sebuah kota yang disebut dengan Gisya. Kemudian Khalid mengirimkan berita kemenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengirim 1/5 dari harta rampasan perang beserta para tawanan. Ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau segera mengirimkan surat balasan sambil memuji prestasi yang dicapai oleh Khalid bin Walid.